Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini. Saya ajak kita sama-sama membuka kitab Ibrani. Ibrani pasal 7 ayat 22 sampai 28. Yesus pendoa syafaatku di sorga. Siapa bilang Yesus pensiun dini? Dia naik ke sorga itu masih ada satu lagi ministry atau pelayanan yang Tuhan jalankan langsung dari tahta kerajaan Allah. Mari kita baca dulu ayatnya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Kitab Ibrani dibilang susah, ya susah. Tapi mudah kalau kita memikirkan Yesus waktu kita membacanya. Kitab Ibrani ini tentang korban, tentang domba sembelihan, tentang imamat, sesuatu yang cukup asing bagi kita-kita yang tidak hidup di zaman Israel. Tapi ini juga firman yang penuh dengan kekayaan, makanya saya jabarkan. Saya kasih judul tadi, Yesus pendoa syafaatku di sorga. Karena kita ini kan cenderung, misalnya sama pendeta yang kita percaya, gembala sidang atau pemimpin rohaninya, koh, atau pak, atau pastor, doakan aku ya. Sekaligus ada orang yang gak sungkan berkata, titip doa. Ayo siapa yang pernah gitu? Saya juga pernah, bisa angkat tangan yang pernah titip doa. Boleh sih, gak apa-apa. Tapi titip doa sama manusia itu ada batasnya. Saya ingin Anda dan saya memahami hari ini sebuah kebenaran yang luar biasa, yang jarang dikhotbahkan. Pelayanan Yesus yang sampai hari ini tetap beliau jalankan dari sorga adalah dia berdoa bagi anak-anaknya di dunia. Hah? Yesus berdoa? Gimana? Maksudnya melipat tangan, tutup mata gitu? Bukan, berdoa di situ itu, Yesus itu berdialog dengan Allah Bapa untuk kita. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan duduk bertata dan pengangguran. Masih ada misi yang belum selesai, yaitu hidupmu dan hidupku. Yang dimaksudkan berdoa itu tidak selalu postur doa tradisional berlutut seperti gambar Yesus sembahyang di Getsemani, melipat tangan lalu peluh darah. Tapi Yesus itu mewakili kita. Ada seorang sahabat kita yang sempurna yang sudah masuk dalam kekekalan, yang mempersiapkan jalan untuk kita. Bukan hanya dalam kekekalan atau di dalam akhirat, tapi dia mempersiapkan jalan bagi Anda dan saya di hidup ini juga. Saya jelaskan coba ayat 22 ya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Yesus itu jaminan yang lebih kuat. Yesus itu perjanjian covenant yang lebih solid. Punya Yesus satu aja cukup. Punya Yesus sudah lebih dari cukup. Makanya orang-orang Kristen tidak perlu berdoa kepada orang-orang kudus yang sudah mati. Karena hal itu lemah sekali. Kalau mereka bisa tolong kita, mereka pasti sudah gak meninggal dunia. Loh, Yesus juga meninggal dunia, tapi bangkit pada hari ketiga. Dia mati karena dosa kita. Manusia sesuci-suci apapun dia, termasuk jikalau dia adalah boksu atau pendeta, hamba Tuhan sekalipun diurapi luar biasa, dia tetap orang berdosa awal mulanya. Dia hanya mengalami kemenangan kalau dia bersandar pada Yesus. Kalau Yesus gak perlu bersandar sama siapa-siapa. Dialah akhirat atau akhir kata. Yesus gak perlu bergantung sama orang. Kalau kita perlu pakai darah Yesus untuk usir setan, setan lihat Yesus langsung lari terbirit-birit. Yesus gak perlu sebut nama siapa-siapa. Dialah nama yang mulia itu. Makanya itu kalau kita berdoa kepada orang kudus yang sudah mati, itu kita masuk dalam perjanjian yang super lemah. Kalau mereka bisa nolong kita kan, mereka gak meninggal dunia. Kuburannya kan kosong hari ini. Kuburan kosong kan hanya satu.
Yesus Kristus Tuhan kita, yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang Kristen juga tidak perlu sembayang kepada benda atau barang, apalagi buatan tangan manusia. Itu benda mati, yang ada nafasnya aja, yang mati aja nggak boleh didoain kok, nggak boleh kita berdoa kepadanya. Kalau suatu hari saya meninggal, jangan doa pakai nama saya, nggak mempan. Jangan doa kepada saya nggak bisa menolongmu, saya sudah bersama dengan Tuhan. Yesus itu adalah jaminan yang lebih kuat, perjanjian yang lebih kekal, yang lebih solid. Punya satu Yesus saja sudah cukup. Katakan kanan kirinya, Yesus cukup bagiku. Iya, tapi kan kadang-kadang Yesus nggak mau dengar kita, ya kan? Jadi karena itu kita perlu melalui murid-muridnya kali, atau kita perlu melalui ibunya, atau kita perlu melalui kerabatnya, atau kita melalui siapalah. Kalau kita itu mau berdoa kepada Tuhan Yesus, harus taruh percaya, bukan taruh curiga. Yesus itu baiknya luar biasa. Orang paling baik di dunia, kalau side by side, kalau kita bandingkan apple to apple, langsung kita perhadapkan orang itu kayak orang jahat. Orang baik terbaik di dunia ini kalau dibandingkan sama Tuhan Yesus itu, dia kayak orang jahat. Kenapa kita masih perlu Yesus plus plus? Kalau kita curiga Yesus gak akan dengar doa kita, berarti kita mendengarkan setan. Bagi saya, Yesus cukup. Dan kalau saya bisa punya iman kayak gitu, apapun saya bisa hadapi. Karena aku dapat menanggung segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kalau Yesus kekuatanmu, kita bisa menanggung segala sesuatu. Dan kalau iman kita sama Yesus itu cukup, itu iman biji sesawi. Dia tidak bengkok atau tidak membelot ke kanan kiri. Iman itu nggak usah besar, tapi alamatnya harus tepat. Kalau Yesus saja titik, tidak plus plus, bukan Yesus koma. Mujizat pasti akan terjadi. Karena orang itu bergantung sama Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 23, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Siapakah mereka ini dalam jumlah besar menjadi imam? Tokoh-tokoh Alkitab, Musa, Elia sih nggak mati, tetapi tetap kan nggak ada di sini. Dia meninggalkan dunia, tidak lewat kematian. Tapi kalau kita baca perjanjian lama, ada banyak imam-imam besar. Harun lah, siapa. Di perjanjian baru, para hamba Tuhan, pendeta, dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Human priest, imamat manusia, silih berganti. Pendeta mati tidak bisa menolong kita lagi, pendoa sama saja. Jadi siapa gembala agung kita? Gembala sidang pun, kalau sudah tiada lagi, misalkan kalau sudah meninggal dunia, digantikan. Hanya satu yang tidak bisa digantikan. Namanya Yesus Tuhan. Dia tidak tergantikan. Imamat manusia itu dalam jumlah besar, bergantian. Karena mereka dicegah oleh maut, paling tidak itu jelas. Kita semua akan mati, tapi Yesus tidak akan mati lagi. Kita akan dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Ayat 24, tetapi karena Ia, yaitu Yesus, tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Salah satu julukan Yesus bukan hanya juru selamat, Dia bukan hanya Mesias, Dia juga imam besar kita. Zaman dulu, zaman Israel, imam besar itu masuk ke hadirat Allah mewakili umat Allah setahun sekali saja membawa korban persembahan. Itu pun korban hewan. Dan imam-imam manusia di perjanjian lama dengan sistem pengorbanan, mereka waktu masuk, pertama-tama mereka harus mengorbankan hewan itu untuk dosa mereka dulu sebelum mereka bisa bersyafaat untuk umat. Itu pun cuma setahun sekali loh, cuma setahun sekali saja. Imamat mereka bisa beralih kepada orang lain, tapi hanya Tuhan. Tuhan Yesuslah imam besar kita. Tuhan Yesus tidak masuk membawa kurban hewan. Dia bawa darahnya sendiri untuk membasuh kita. Luar biasa pewahyuan ini. Imam itu apa sih? Imam itu wakil kita. Imam itu perantara. Imam itu pendoa syafaat. Sekarang bisa nangkep ya, imam itu apa? Imam itu ketua kelasnya, pemimpin rohani. Imam itu wakil seluruh keluarga, siapa yang dia wakili. Nah, imam besar kita itu Yesus.
Harun sudah mati, dikubur di gunung tertentu. Tapi Yesus itu imam besar. Sekarang kita bisa mengerti ya, Yesus itu imam. Lalu imam itu apa tugasnya? Mari kita baca ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Itu dia. Kalau imam bawa hewan korban, zaman perjanjian lama, perjanjian baru, pendoa syafaatmu dan pendoa syafaatku, waktu masuk hadirat Allah 10 menit pertama, dia harus ngaku dosa dulu, dosa pribadinya sebelum bisa doa, belum bisa doakan kita. Dan itu pun gak bisa 24 jam loh, sembayang untuk Anda dan saya. Gak bisa, dia ada kesibukan pula. Dia gak bisa available, waktunya tidur ya tidur. Kalau enggak dia jatuh sakit. Manusia tetap perlu istirahat, tapi Yesus tidak pernah terlelap. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita dengan sempurna, artinya He is perfect. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Inilah cikal bakal judul saya, Yesus pendoa syafaatku di sorga. Sebab ia hidup, ini Yesus ya, Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Katakan pengantara mereka. Dalam bahasa Inggrisnya bunyinya begini, for he lives forever to be their intercessor. Luar biasa, lu merinding saya. For he lives forever to intercede for them. Karena dia hidup selama-lamanya, tidak terlelap, tidak tertidur, tidak pernah lengah. Dia hidup selama-lamanya untuk bersyafaat bagi anak-anaknya. Yesus itu sekarang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun berdoa untukmu. Semua yang beliau katakan bersama dengan Bapa di dalam musyawarah Allah Tritunggal itu semua about you. Yesus gak pensiun ketika naik ke sorga lalu ongkang-ongkang kaki menunggu kedatangannya kedua kali. Masih ada satu heavenly ministry atau pelayanan sorgawi yang Yesus jalankan hingga hari ini. Di sorga gak ada yang namanya waktu seperti di dunia. Andai kata ada, maka di sorga 24 jam sehari Yesus ngobrol sama Bapa hanya tentang detil-detil hidupmu dan masa depanmu. Haleluya. Yang bangga, yang terharu, yang bersyukur, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan bicarakan dengan bala tentara malaikatnya di sorga? Bangun rumah, buat acara, event-event, atau Tuhan kasih mereka delegasi tugas-tugas. Anakku yang di belahan bumi itu, dia sekarang alami pergumulan ini. Aku mau kamu jaga rumah tangganya karena peperangan rohani terjadi. Anakku yang satu lagi itu tersesat. Kamu kirimkan Petrus di jalan yang lurus itu untuk ketemu dengan Cornelius. Kamu pergi ke situ, arahkan kakinya. Gimana caranya untuk dia ke gereja, untuk ketemu. Kamu masuk ke mimpi orang itu seperti masuk ke mimpi Yusuf, memberitahukan kepadanya mimpi, masuk ke mimpi orang Majus, memberitahukan harus pakai rute yang berbeda. Kamu beritahukan untuk telepon temannya karena temannya itu tersesat jalan. Wow, it's always about you. Makanya orang Kristen gak boleh lonely. Itu dosa. Karena lonely itu deception atau tipu daya, tipu muslihat iblis. Immanuel Allah beserta. Sehari-hari Yesus di sorga itu mikirnya just you and me, Anda dan saya. Dia hidup senantiasa menjadi pengantaramu. Kan Yesus sudah mati di Kalvari, pengantara apa lagi? Loh, masuk ke sorga sudah pasti kalau kita percaya pada Tuhan. Tapi kan dari sorga ke sini, dari hari ini sampai nanti kita mati atau sampai Tuhan datang kembali, kan masih ada fase-fase hidup kita. Itu dia tetap adalah pengantara kita. Pastor Philip, kalau gitu kita nggak perlu doa dong. Kalau Yesus sudah doa untuk kita, kan ngapain kita doa ya kan? Nah, nanti tunggu di akhir firman ini, nanti saya akan bahas bedanya doa Yesus di sorga dan doa kita di bumi. Bedanya di mana? Coba katakan kanan kirinya, sabar dulu bro. Amin. Ayat 26 ya. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Imam besar yang kayak begini yang saya butuhkan. Yesuslah yang saya perlukan. Saya bicara begini pun, saya pun harus ngalah sebagai gembala sidangmu. Bahwa saya bukan apa-apa, gak ada apa-apanya Tuhan di dalam kehidupanmu. Makanya setiap pemimpin rohani dengarkan bahwa kita tidak mungkin jadi Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang kita pimpin. Jangan coba-coba jadi itu. Biar mereka menyembah Tuhan, biar mereka mengagumi Tuhan.
Orang boleh mengagumi buah-buah roh Anda, bahkan buah-buah pelayananmu. Tapi ingatlah, kembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Mereka milik Tuhan, kita hanyalah hamba, kita tuh melayani dengan sukacita. Ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Coba lihat saya. Imam manusia, imam besar Israel pun, termasuk hamba-hamba Tuhan hari ini, kalau kita masuk hadirat Allah itu 15 menit pertama itu mesti harus doakan diri sendiri. Yesus gak perlu masuk ke tahta Bapaknya, langsung mulus, langsung talk about you dan didengarkan. Yesus masuk, bawa darahnya sendiri, istilahnya. Bapak, aku sudah menebus si Andi. Bapak, aku sudah menebus si Anton. Bapak, ini darahku, aku bawa untuk Angel, aku bawa untuk Lily. Yesus gak perlu antri. Makanya itu kalau kita mau hidup berkemenangan tuh gak bisa jauh dari Yesus. Kemenangan tuh gak jatuh jauh dari pohonnya. Pohonnya itu Yesus. Akulah pokok, kamulah carangnya. Kamu gak berbuah kalau kamu tidak melekat padaku. Karena Yesus itu mulus, jalannya itu terus. Makanya saya gak mau jauh sama Yesus. Kalau saya mau jauh sama Yesus, deket sama Yesus saja masih banyak yang perlu didoakan kok. Deket sama Tuhan aja banyak bahan doanya. Kalau jauh sama Tuhan, gak selesai saya doakan, gak deket-deket pula. Terlalu banyak bolong dan lubangnya. Makanya jangan titip doa. Kalau dirimu sendiri tidak mau ke gereja dan berkata, titip doa ya, doakan aku hamba Tuhan, suruh datang doakan perusahaannya, kantornya, ya bolehlah. Tapi apa yang Tuhan isi hanya 10% saja dari seluruh kebutuhanmu. Belum lagi kemenanganmu, belum lagi kemuliaannya dalam hidupmu. Saya harap Anda mengerti bahwa Yesus kalau datang masuk ke hadirat Bapa itu membawa darahnya sendiri. Kalau kita, dan manusia itu diliputi kelemahan. Coba lihat ayat 28. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Beberapa poin terakhir saya. Hukum Taurat menetapkan manusia yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Pendoa syafaat kita di sorga itu bisa konsentrasi penuh. Tuhan itu cukup loh. Yesus itu terlalu bagus untukmu dan terlalu bagus untukku. Kembaliannya aja cukup membawa kita ke sorga. Yesus itu lebih-lebih dalam hidup kita. Kok masih kurang-kurangnya perlu ditambahkan dengan sesuatu supaya kita percaya. Manusia itu diliputi kelemahan, apalagi benda atau barang. Orang-orang yang diliputi kelemahan, itulah yang menjadi imam besar. Tetapi Alkitab mengatakan sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ada kata anak, Yesus adalah anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, yang menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Begini ya, kenapa saya nggak takut mati? Prosesnya mungkin saya bisa dak-dikduk, tapi kematian itu sendiri tiada sengatnya. Mau tahu kenapa? Saya kenal orang dalamnya sorga. Anak Allah. Kalau karyawan saja masih belum yakin. Karyawan kan, kalau anak, bapak nggak mungkin tolak. Kalau anaknya raja, sang pangeran, apalagi tunggal, kalau anaknya pak bos besar, anaknya malah justru ahli warisnya, putra mahkota, itu BFF saya, best friend saya, mana takut mati sih? Nggak mungkin. Kalau anaknya raja tinggal di dalam saya nggak takut saya akan ditolak dan ditutup di depan pintu gerbang sorga, enyahlah. Karena saya kenal yang punya sorga. Lebih tepatnya, melalui anaknya.
menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Bayangkan, karena kita punya pendoa syafaat yang tiada lain, pembela, pengacara kita itu orang dalam, pengacara kita itu adalah anak Allah sendiri, pendoa syafaat kita. Dan untuk memastikan sebagai garansi, dia taruh rohnya sendiri, rohnya itu ditaruh dalam diri kita sebagai jaminan, sebagai meterai keselamatan. Apa bedanya doa kita dan doa Yesus? Kalau Yesus sudah doa bagi kita, kan ngapain kita doa di dunia, ya kan? Bedanya doa di sorga, di bumi beda di sini. Kalau doa di sorga itu sudah kelihatan Bapak. Kalau di sini kan dengan iman. Makanya doa di sini dianjurkan kita merem, kita tutup mata, kita konsentrasi. Tapi Yesus sudah berada di samping kanan Allah Bapa. Itulah sebabnya doa Yesus itu mempan. Doa kita harus dengan iman. Saya ajak kita untuk mengerti 3 poin ini, untuk kita memahami tipe-tipe doa sebelum kita sebentar lagi akan berdoa dan saya akan mendoakan Anda. 1. Yesus berdoa di sorga untuk apa yang di luar kendali dunia. Pernahkah Anda berdoa supaya ada oksigen besok pagi? Nggak ada, ya? Ada hal-hal yang kita nggak doakan, Yesus sudah sediakan. Jangan anggap kebetulan, itu semua disiapkan oleh Tuhan dari kemurahannya, langsung dari tahta. Kenapa sampai sekarang belum terjadi perang dunia yang ketiga? Meskipun dunia ini seringkali miris-miris dan sudah nyerempet ke sana, udah seperti nyaris-nyaris. Pernahkah kita doakan setiap hari untuk setiap politikus di seluruh bumi? Kita doakan PBB, doakan semuanya? Nggak pernah. Karena itu di luar ranah kita. Semua yang di ranah kedaulatan Allah itu dalam doa Yesus, itu bukan dalam ruang doamu. Terlalu besar bagimu, terlalu besar bagiku. Dan kita harus tahu dulu, semua histeri sejarah clock atau di jam dinding dunia, bahkan semua kejadian, semuanya itu Tuhan dari sorga mendoakan anak-anaknya supaya semua itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Semua itu arah anginnya adalah anak-anak Tuhan. Meskipun dunia bisa protes dan tidak percaya, tapi sebagai orang beriman kita harus yakin bahwa Yesus berdoa dari sorga bersyafaat untuk kita. Semua kejadian besar kecil di dunia diarahkan untuk memberkati kita, diarahkan, ditujukan untuk mendatangkan rencana dan kerajaan Allah atas hidup Anda dan saya. Siapa yang bersyukur punya Allah yang begitu? Berikan tepuk tangan untuk dia. Sejarah dunia, Yesus doakan dan syafaatkan dari sorga. Tidak ada kebetulan dan kecelakaan. Satu hal yang buruk maupun yang baik, Roma 8 katakan, untuk mendatangkan kebaikan, ujungnya adalah the gospel preach. Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, sampai pada akhirnya. Itu tugas Yesus, terlalu besar bagi siapapun di atas muka bumi yang punya interest sendiri-sendiri. Bahkan setiap negara punya interestnya sendiri, punya kepentingan. Yesus yang mendoakan, He's got the whole world in His hand. Dia pegang seluruh dunia di tangannya. Puji Tuhan, katakan pada kanan kirinya, puji Tuhan, kita nggak perlu doa untuk oksigen nanti malam. 2, kalau gitu kita nggak perlu berdoa dong. Perlu kita berdoa dalam nama Yesus untuk apa yang kita sadari. Ini dia. Kalau kedaulatan itu wilayahnya Allah, pengetahuan wilayah kita. Kita harus bekerja sama. Makanya menurut saya doa kita itu at best paling top-topnya maksimal kita itu doa panca indera. Apa yang kita raba, rasa, cium, lihat, dengarkan, kita mesti doakan. Itu pun nggak bisa semua kita doakan loh. Tapi kita doakan apa yang kita sadari. Kita harus dituntun oleh Roh Kudus dalam akal budi. Karena itu tanggung jawab kita. Doa itu penting loh. Meskipun saya banyak berbahasa lidah, karena saya minta dituntun oleh Roh Kudus, tapi saya juga doa dengan akal budi saya. Karena waktu saya berdoa ada bocoran halus. Kalau saya berdoa dalam bahasa roh misalnya, lalu saya nantinya berdoa dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Waktu saya berdoa, itu ada tafsiran-tafsiran terjemahan yang muncul dalam doa saya. Muncul kalimat-kalimat yang setelah saya doakan, saya bisa merekod saya tadi doa apa, sehingga saya tahu kapan akan dijawab oleh Tuhan. Sudah atau belum. Bahkan ada kalimat-kalimat yang jadi pegangan untuk saya menantikan janji Tuhan dari doa saya sendiri. Makanya penting untuk doa akal budi.
doa panca indera itu bagian kita. Karena kita harus berdoa dalam nama Yesus. Jangan lupa dalam nama siapa, perangkonya jangan salah. Tombol sendnya itu hanya satu nama. Di bawah kolong langit, jalan ke sorga cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdoa dalam nama Yesus untuk apa yang kita sadari. 3, ini saya suka sekali yang ini. Ada satu tipe doa, bahkan tidak semua gereja terbuka kepadanya. Ini bukan keharusan, tapi sebagai kehausan. Saya sih mau, jangan ambil ini, apalagi saya masih di sisi tidak sempurna, yaitu di sisi bumi. Di sisi bumi itu saya nggak tahu hati manusia, saya bahkan nggak tahu hati saya sendiri. Saya juga tidak tahu masa depan saya nggak bisa menebak apa-apa. Karena itu, yang nomor 3, libatkan Roh Kudus. Dan ada satu karunia, Roh Kudus berdoa melalui kita dengan bahasa roh. Untuk tuntunan yang masih rahasia. Ini berhubungan dengan a spirit-led life. Kehidupan yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini berguna sekali. Kalau kita berdoa di dalam bahasa roh, kita sedang berdoa dalam bahasa dunianya ya. Dalam indera ke-6 kita. Bukan panca indera. Dalam indera ke-6 kita. Sesuatu yang sifatnya ada lampu di dalam diri kita. Sesuatu yang tidak semerta-merta tertulis. Tapi tuntunan Allah spesifik. Di dalam koridor firman yang kita ketahui sebagai kebenaran. Kalau orang lain punya suami jangan diambil lah, nggak usah minta tuntunan, udah jelas sekali jangan berzina. Tetapi dalam pernikahan ada banyak hal yang membutuhkan hikmat Tuhan. Di situ Roh Kudus. Karena itu saya banyak berdoa dalam bahasa roh untuk tuntunan yang hari ini masih rahasia. Besok mungkin dijawab Tuhan atau besok lusa. Saya nggak lagi berbahasa roh dengan konten yang sama. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan tahu apa yang saya sedang dengungkan. Hari ini saya berbahasa roh, saya dituntun keesokan hari. Esok hari bahasa roh saya mengucapkan hal-hal rahasia yang baru untuk besok lusa. Saya bersyukur pada Tuhan untuk bahasa lidah. Gereja kita percaya karunia glosolalia pentakosta. Karena itu kita melihat mujizat demi mujizat terjadi. Kebetulan-kebetulan terjadi. Kemenangan-kemenangan terjadi. 3 poin ini munculkan semuanya. Yesus pendoa syafaatku di sorga. 1, Yesus berdoa di sorga untuk apa yang di luar kendali dunia. 2, kita berdoa dalam nama Yesus untuk apa yang kita sadari. 3, Roh Kudus berdoa melalui kita dengan bahasa roh untuk tuntunan yang masih rahasia. Puji Tuhan. Haleluya.